tertinggi di dunia. Berapa skopusmu, tapi ketika disuruh praktek, nol. Itu banyak sekali ya dosen-dosen seperti itu. Ya. Bang Rismon lagi keras. Jurnalnya 100, ya 1000 jurnalnya. Tetapi ketika diminta menyuarakan hal-hal seperti ini, gak berani. Banyak penonton. Takut. 1600 yang live. Malah lebih sering berpihak kepada hal-hal yang seperti ini, rekayasa semacam ini. Ada pendapat mengatakan kalau itu memang universitas atau pendidikan. Tidak berjuang Bang Rismon. Iya. Jadi sistem pendidikan tinggi di Indonesia ini sudah membuat dosen-dosen itu menjadi budak. Budak apa? Budak administrasi, mengurus sertifikasi dosen, sertifikasi profesornya lah, sertifikasi tukimnya lah, tunjangan kinerjanya lah. Sibuk setiap hari, lupa dengan permasalahan di masyarakat. Betul. Ya, inilah tantangan dari Kementerian Sains dan Teknologi. Kalian mau melahirkan apa? Ya, dosen-dosen, mahasiswa-mahasiswa yang tumpul otaknya. Makanya murnikan itu universitas itu. Ya, jangan jadikan apa itu? Pendidikan tinggi, industri pendidikan tinggi, kan konyol ya. Betul. Konyol itu, sesuatu yang konyol. BHMN dilahirkan dulu, Badan Hukum Milik Negara, supaya universitas itu menjadi memproduksi IPR, intellectual property right. Saya pernah baca sebuah artikel dari pihak industri yang menunjukkan skill para mahasiswa sebagai output. Iya, skill mahasiswa. Bagaimana kalau skill mahasiswa kalau otaknya dosen cuma ngejar skopus, ya, tulis teoritis, nah jadi itu disuruh untuk membuat praktek ini ya belum tentu, walaupun 100 jurnalnya, ya 1000 pun jurnalnya nggak pernah praktek, cuma teori-teori begitu, ya, nggak ada gunanya untuk masyarakat. Ya. Gas Bang Rismon. Jadi dari sisi mahasiswa pun mengeluh, dosennya cuma ngejar teori-teori, nggak pernah mengajari praktek, ujung-ujungnya lulus pun bodoh. Ya. Itulah yang tantangan sekarang. Harusnya perguruan tinggi di Indonesia ini ya perguruan tinggi praktek, ya, bukan perguruan tinggi ngejar-ngejar skopus jurnal, terus ngejar-ngejar apa itu, bangga kali dengan jurnalnya, jurnal inilah jurnal itu, tapi ketika disuruh buat program untuk applied science langsung bingung. Ya. Terus banyak juga yang nggak bisa program juga, tapi jurnalnya banyak. Ya. Nah, gitulah di Indonesia ini. Ya, pusing kita. Ya. Perguruan tinggi hanya untuk komersil, perguruan tinggi hanya untuk apa ya, memperkaya. Untuk apa gedung tinggi-tinggi, gedung kaya di universitas itu? Lebih baik kayak saya dulu, gedungnya biasa, tapi dosennya Berbiasa. integritas moralnya tinggi. Ya, hepeng, uang bukan menjadi tujuan hidup mereka. Ya, hidupnya mulia. Daripada sekarang, ya, takut sekali nggak dapat sertifikasi, nggak dapat gaji. Terus kita aja bersuara, takut. Walaupun mereka setuju dengan statement saya, tapi bungkam. Untuk apa? Memangnya ketika mereka bungkam, para dosen-dosen itu bungkam, ya, ahli-ahli di universitas itu bungkam, terus mereka berharap perubahan itu jatuh dari langit, gitu. Indonesia langsung baik. Ketika kalian sibuk mengurus sertifikasi kalian itu, profesor kalian itu, terus langsung berubah Indonesia ini jadi baik. Kan enggak. Saatnya harusnya orang-orang pintar, orang-orang yang ahli di universitas itu untuk bersuara, gitu loh. Iya, barulah ini bersuara untuk memperbaiki Indonesia ini, ya, lewat orang-orang pintar itu. Baru nanti sistem itu menjadi lebih baik, ya, universitas diperbaiki, dosen juga dihargai, gitu loh. Tidak perlu lagi diperbudak dengan sistem administrasi. Betul. Dihargai seperti di Malaysia dengan gaji yang sangat cukup dan rekrutmen yang terbaik untuk masuk dosen.
gitu loh. Tetapi kalau diam saja di kampus berharap Indonesia ini baik, turun dari langit, terus siapa yang mau membuat Indonesia ini baik juga? Kalau nggak kalian-kalian yang punya gelar-gelar itu, yang punya pengetahuan, kan ini apa kita? Dan harusnya pun ya